Kita berdoa, dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran materi kita saat ini, kita mengingatkan kembali pelajaran kita minggu yang lalu ya, yaitu tentang dasar negara. Dimana pembentukan daripada dasar negara ini dimulai daripada sidang BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI yang berapa? Yang pertama. Tapi sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Agus Lanang Fadila. Hadir, Bu. Aldi Alwa Asiko. Hadir, Bu. Alfasya Borumanulang. Selsi Naulis Rega. Oke, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma, ya. Dimana norma itu adalah sebuah peraturan, ya. Norma itu adalah sebuah peraturan yang mengatur kehidupan manusia supaya kehidupan manusia itu bisa tertib, aman dan damai, ya. Ibu mau tulis sedikit apa itu sebenarnya norma? Kehidupan masyarakat supaya aman dan damai. Nah, jadi norma itu adalah peraturan yang menata kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat supaya aman dan damai. Jadi setiap manusia dimanapun berada pasti menjumpai yang namanya peraturan, ya, baik itu di rumah, keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada pasti menjumpai yang namanya peraturan, ya. Nah, jadi apa tadi tujuan dari sebuah peraturan ini? Supaya kehidupan manusia aman dan damai, ya. Jadi coba dibayangkan kalau di dalam kelas ini atau di dalam sekolah ini tidak ada namanya peraturan atau tidak ada namanya norma. Siapa yang bisa diberikan norma? Bagaimana ya kalau misalnya datang terlambat? Tidak memakai baju seragam yang rapi. Bagaimana keadaan sekolah itu? Bisa? Bisa kan? Kacau, iya. Jadi di sekolah, di rumah, dimanapun kita berada, pasti menjumpai yang namanya sebuah peraturan, ya. Nah, di sini Ibu mau buat macam-macam norma, ya. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama ini berasal dari Tuhan, ya kan? Diwahyukan kepada manusia dan manusia membuat dalam sebuah kitab suci. Nah, jadi setiap agama yang ada di Indonesia itu memiliki sebuah kitab suci. Dan isinya juga berisi peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Dan biasanya setiap agama itu kitab suci itu berisi hal sama, gitu. Hormati orang tua, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, ya kan? Kira-kira ada yang tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Apa saja itu? Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Iya, betul sekali. Itu nama agama-agama yang ada di Indonesia, ya. Nah, jadi norma agama ini yang membuat peraturan itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau norma agama, setiap norma itu kalau dilanggar pasti memiliki sanksi. Apa itu sanksi? Hukuman, ya. Nah,
atau dosa. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Kalau norma agama tadi dari Tuhan, nah banyak peraturan-peraturan tadi tidak boleh melawan orang tua, harus rajin berdoa. Yang beragama Islam itu melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia. Hati nurani manusia, ya. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki hati nurani. Jadi sering sekali kalau kita berbisik hati nurani kita, misalnya seperti ini. Si Putri itu ada jumpa uang di atas televisi, ya kan? Dia tahu itu uang ibunya. Kemudian ada suara hati nuraninya berbisik, jangan ambil Putri uang mama. Nanti mama bisa marah. Tapi ada lagi suara yang lain yang berkata, itu adalah suara dari keinginan dagingnya. Dia mengatakan beli paket kita udah habis. Jadi berlawanan antara suara hati nurani dengan suara keinginan yang tidak baik. Jadi manusia yang sering mengikuti keinginan hati nurani pasti akan hidupnya lebih baik daripada yang mengabaikan hati nurani. Ya, jadi hati nurani kalau melanggar norma kesusilaan ini, maka sanksinya adalah menyesal, ya. Siapa yang sering menyesal ketika dia sudah berbuat kesalahan atau mengabaikan hati nurani? Ada yang pernah menyesal? Iya, semua kita pasti sering menyesal, ya kan? Karena memang kita sebenarnya punya hati nurani, tapi kita abaikan. Setelah kita abaikan, sering kita menyesal. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, kesopanan ini, norma kesopanan itu berasal dari kehidupan, kebiasaan. Yang ketiga itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini itu timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, ya. Seperti contohnya dalam masyarakat itu banyak peraturan, ya. Misalnya bagaimana cara berpakaian, ya kan? Cara berpakaian itu harus sopan, khususnya bagi yang kaum perempuan. Kalau ada yang tidak sopan, perempuan itu pasti akan jadi masalah di masyarakat. Demikian juga yang laki-laki. Begitu juga dengan cara berbicara. Jadi kalau ada seorang anak yang selalu berkata kasar, yang jorok, pasti tidak ada orang yang mau berteman, ya kan? Jadi selalu dijauhi kalau ada anak-anak yang tidak pernah bicara dengan baik. Kita ngomong yang tidak sopan. Nah, jadi kalau norma kesopanan ini, kalau ini dilanggar, sanksinya apa? Jadi bahan pembicara yang kuat, apa tadi? Jadi bahan pembicaraan, ya kan? Kemudian selain itu apa lagi? Jadi bahan pembicaraan. Kemudian dijauhi oleh teman. Kemudian yang terakhir itu ada norma hukum. Norma hukum ini adalah norma yang berbeda dari norma yang lainnya. Karena norma hukum ini sifatnya mengikat, ya, mengikat semua masyarakat atau warga negara tanpa memandang siapapun dia, baik dia pejabat, baik dia masyarakat biasa, baik tua, baik muda. Nah, kalau norma hukum ini dilanggar, dia pasti akan diberikan sanksi atau hukumannya. Jadi norma hukum ini yang membuat norma hukum adalah lembaga negara. Jadi banyak, ya, norma-norma hukum ini, seperti peraturan berlalu lintas, ya kan? Nah, seperti memakai helm,
memakai SIM, kalau bagi pengendara ya kan. Kemudian ada juga peraturan itu kalau masih SMP, SMA itu boleh nggak mengendarai sepeda motor? Itu kalau jumpa sama polisi itu pasti akan diapa? Nah, jadi banyak ya seperti yang memakai narkoba, ya kan, membunuh, mencuri, itu adalah salah satu contoh daripada melanggar norma hukum. Ya, sanksinya ini berbeda-beda ya, nak. Kalau norma hukum ini tergantung tindak kejahatan yang kita lakukan. Kalau ringan kejahatan itu ringan juga hukumannya. Yang paling ringan itu apa? Denda, ya kan, kena tilang atau denda. Ada juga penjara, ada penjara 1 tahun, 5 tahun, ada juga penjara seumur hidup. Kemudian apa lagi? Ada hukum mati. Nah, jadi sampai di sini sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, ibu mau bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu tentang nanti dibuat tergolong ke norma agama. Kelompok kedua itu golongan norma kesusilaan. Kelompok 3 itu norma kesopanan. Kelompok 4 ada norma hukum ya. Jadi maksud ibu di sini ibu bagi 4 kelompok. Ibu suruh kalau norma hukum coba kamu buat tindakan-tindakan apa saja yang sesuai dengan norma hukum. Kalau norma agama, kamu tulis tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma agama. Kalau norma kesusilaan, sesuai dengan norma kesusilaan, begitu juga dengan norma kesopanan ya. Banyak yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sekarang bagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan nanti sebelum presentasi ibu mau juga kamu buat yel-yelnya ya. Sekarang boleh dikerjakan dari sekarang.
3 ingin membahas tentang norma yang akan dibahas. Norma kesopanan. Kelompok 3, kelompok profesional, kelompok yang selalu bekerja sama. Kelompok 3 pasti bisa. Tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma kesopanan. 1. Menghormati orang yang lebih tua. 2. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. 3. Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. 4. Bertanggung jawab pada setiap pekerjaan. 5. Menghargai pendapat dan masukan teman. 6. Berani menyampaikan pendapat saat berdiskusi. 7. Ikut dan aktif dalam kegiatan gotong royong. Sekian dan terima kasih. Oke, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan itu menilai sudah bagus ya. Jadi, apa yang sudah kami buat? Peraturan-peraturan atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lakukanlah dalam kehidupanmu sehari-hari supaya kehidupanmu dalam bermasyarakat dimanapun kamu berada supaya hidup tertib, aman, dan damai. Jadi, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran ini boleh bermanfaat